kami dari kelompok 11. Hari ini kami ingin menjabarkan beberapa materi mengenai sumber hukum formil. Namun sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Laras Nadia Nanda bersama kedua rekan saya, Christian Agustinus dan Bobby Indra Lugu. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan nama saya Christian Agustinus Putra Stinjak. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan, kebiasaan, dan jurisprudensi. Dan pertama saya akan menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan. Jadi, pengertian dari peraturan perundang-undangan adalah sebuah peraturan dalam bentuk tertulis yang menurut norma hukum yang mengikat secara umum serta dibentuk ataupun ditetapkan oleh lembaga yang berwenang melalui prosedur yang telah terjadi sebelumnya dalam konteks negara Indonesia. Lebih singkatnya, definisi peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Lalu, ciri-ciri peraturan perundang-undangan adalah keputusan perundang-undangan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sesuai langkah-langkah prosedur yang ada. Lalu, yang kedua, isi peraturan perundang-undangan mengikat secara umum pada semua warga negara Indonesia. Artinya peraturan tidak hanya tertuju dan mengikat orang atau golongan tertentu. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan nasional bersifat abstrak dan pencegahan. Artinya isinya mengatur hal-hal yang sebelum terjadi. Lalu di sini ada sifat peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama adalah peraturan perundang-undangan harus dalam wujud peraturan tertulis. Yang kedua, peraturan perundang-undangan dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, baik di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah. Lalu yang ketiga adalah peraturan perundang-undangan harus berisi aturan pola tingkah laku atau norma hukum. Yang keempat, peraturan perundang-undangan harus mengikat secara umum dan menyeluruh. Lalu ada pula prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan, yaitu adalah yang pertama, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada, hanya peraturan tertentu yang menjadi dasar yuridis. Yang ketiga, peraturan yang masih berlaku hanya boleh dicabut atau diubah dengan peraturan sederajat atau peraturan yang lebih tinggi. Yang keempat, peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Yang kelima, peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Yang keenam, peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Yang ketujuh, setiap peraturan materinya berbeda-beda. Lalu disitulah info pemerintah kewarganegaraan mengenai pengertian peraturan perundang-undangan, ciri-ciri peraturan perundangan, sifat perundangan, dan prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan. Sebagai warga Indonesia, kita harus menjalankan aturan sesuai dengan peraturan pemerintah yang dibuat. Sekian info. Lalu ada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu terdiri dari yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang kedua, ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Lalu ada peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Lalu kekuatan peraturan perundang-undangan di atas sesuai dengan hierarki tersebut, dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan Lembaga Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang UU atau pemerintah atas perintah UU. Lalu ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, lalu ada gubernur, bupati, wali kota, kepala desa atau setingkatnya. Lalu selanjutnya ada kebiasaan. Nah, kebiasaan dapat diartikan sebagai sumber hukum dalam arti formal yang tidak tertulis. Kebiasaan adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang lama dan keseluruhan aturan yang ditaati oleh masyarakat sebagai hukum. Meskipun aturan tersebut tidak ditetapkan oleh pemerintah dan tidak tertulis. Contohnya, dalam kehidupan masyarakat, kebiasaan bertegur sapa bila bertemu dengan orang yang telah dikenal. Suatu keluarga mengalami peristiwa mengembirakan seperti kelahiran anaknya, lalu ada pesta ulang tahun, pernikahan, dan lain sebagainya. Apabila sesuatu keluarga mengalami hal tersebut, namun tidak melakukan kebiasaan itu, maka terjadi kecenderungan keluarga tersebut menjadi gunjingan masyarakat atau biasanya dikucilkan oleh masyarakat. Nah,
Lalu tidak semua kebiasaan itu mengandung hukum yang adil dan mengatur tata kehidupan masyarakat, sehingga tidak semua kebiasaan dijadikan sumber hukum. Oleh sebab itu, belum tentu kebiasaan atau adat istiadat itu pasti menjadi sumber hukum formal. Ada kebiasaan tertentu di daerah hukum adat tertentu yang dilarang untuk diberlakukan karena dirasakan tidak adil dan tidak berperi kemanusiaan, sehingga bertentangan dengan Pancasila, merupakan sumber dari segala hukum. Misalnya di Indonesia, kebiasaan mengayu pengenalan pada suku Dayak pada zaman dahulu yang bertentangan dengan Pancasila. Lalu materi selanjutnya ada jurisprudensi. Yang dimana jurisprudensi itu adalah dimensikan secara umum bahwa jurisprudensi adalah keputusan-keputusan oleh hakim terdahulu untuk menangani suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman oleh para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Di sini fungsi jurisprudensi adalah yang pertama ditegakkannya kepastian hukum, lalu ada untuk mewujudkan keseragaman pandangan hukum yang sama, lalu dijadikan landasan hukum, lalu ada terciptanya standar hukum. Lalu unsur-unsur jurisprudensi. Yang pertama terpenuhinya kriteria adil, keputusan terhadap suatu yang tidak jelas pengaturannya. Lalu yang ketiga, kasus yang sama berulang kali terjadi. Yang keempat, Mahkamah Agung adalah membenarkan. Yang kelima adalah keputusan tetap. Lalu apakah dasar hukum jurisprudensi? Dalam jurisprudensi ada dasar hukumnya yang dapat dijadikan landasan dalam menyelesaikan suatu perkara. Dasar hukum jurisprudensi adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berisi tentang kekuasaan hakim, yang bunyinya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara, mengadili perkara, dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas atau masih kabur, melainkan wajib diperiksa serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Lalu gimana sih proses jurisprudensi? Yaitu yang pertama adalah eksaminasi. Proses ini merupakan proses di mana meneliti, meriksa, dan suatu keputusan. Lalu ada notasi, yaitu adalah proses penjelasan yang bersifat sementara atau permanen yang dicatat berdasarkan suatu perkara. Lalu apakah manfaat jurisprudensi? Yaitu yang pertama adalah manfaat menjadi pedoman oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang sama. Yang kedua, membantu terbentuknya hukum tertulis. Contoh dari jurisprudensi adalah yang satu, adanya pencurian terhadap arus listrik. Yang kedua, suatu perkara perceraian. Yang ketiga, perjanjian internasional. Keempat, pewarisan harta gono gini. Yang kelima, gangguan jiwa yang dialami terdakwa. Dan yang terakhir adalah keputusan perdamaian. Dan sekian, terima kasih. Nama saya Bobby Indra Lugo. Di sini saya akan menjelaskan tentang doktrin dan traktat. Langsung aja. Di dalam ilmu hukum, doktrin didefinisikan sebagai pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan hukum, dalam melaksanakan pengambilan keputusan. Beberapa berikut ini merupakan pengertian hukum menurut doktrin menurut ahli hukum sekaligus dijadikan sebagai dasar hukum. Yang pertama menurut Abdul Qadir Muhammad, yaitu menjelaskan bahwa hukum merupakan semua peraturan baik itu tertulis dan mempunyai sanksi tegas pada pelanggar hukum. Dan kedua, menurut Sunaryanti yang menjelaskan hukum merupakan tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang dalam masyarakat, tetapi menyangkut dan mengatur sebagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan yang lain. 3. Menurut Bambang Sugono, hukum merupakan sebagai subordinasi atau produk dari kepentingan politik. Contoh doktrin menurut bagiannya. Ada doktrin dari Eugen Ehrlich yang mengatakan bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat pusat. Perkembangan hukum bukanlah terletak pada badan legislatif,
melainkan terletak dalam masyarakat. Yang kedua, doktrin dari Jeremy Bentham yang mengajarkan bahwa tujuan menciptakan kebahagiaan untuk sebanyak-banyak orang lain. Terus pengertian traktat. Sekarang kita masuk tentang traktat. Traktat adalah perjanjian yang dilakukan oleh kedua negara atau lebih, yang dituangkan dalam bentuk tertentu untuk membuat suatu perjanjian atau perdamaian dengan negara lain. Traktat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama ada traktat bilateral dan ada traktat multilateral. Terus dalam proses pembuatan traktat, yang pertama ada perundingan isi perjanjian oleh para utusan pihak-pihak yang bersangkutan. Dan kedua, persetujuan masing-masing parlemen bagi negara yang mempunyai persetujuan. Dan ada juga pengesahan oleh kepada negara. Jadi segitu aja. Terima kasih. Ya, nama saya Laras Nadia Nanda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua sistem hukum yang sangat berpengaruh dan mendominasi sistem hukum yang digunakan oleh banyak negara di dunia. Kedua sistem hukum tersebut adalah civil law system yang dikenal dengan istilah Rechtsstaat dan common law system yang dikenal dengan istilah rule of law. Civil law system merupakan sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa. Awalnya, perkembangan civil law system ini berlangsung di daratan Eropa Timur, sehingga dikenal sebagai sistem Eropa kontinental. Sistem ini kemudian disebarkan oleh negara-negara Eropa daratan kepada daerah-daerah di jajahannya. Civil law system juga dikenal dengan istilah Romano-Germanic legal system atau sistem hukum Romawi Jerman. Hal ini dikarenakan sejarah kelahiran sistem civil law ini sangat dipengaruhi oleh hukum kerajaan Romawi dan negara Jerman pada kala itu. Sejak awal, civil law system merupakan hukum yang dibuat berdasarkan kodifikasi hukum yang dilakukan oleh lembaga yang diberikan otoritas oleh negara untuk kepentingan tersebut, seperti lembaga legislatif. Kekhasan civil law system ini terletak pada tekanannya dalam penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis dalam sistematika hukumnya. Kumpulan peraturan ini dikodifikasikan sebagai Corpus Juris Civilis, yaitu hukum yang terkodifikasi, yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama itu Codex. Codex ini adalah aturan atau keputusan yang dibuat oleh para kaisar sebelum masa pemerintahan Kaisar Justinianus. Yang kedua adalah Novolae. Novolae ini adalah aturan hukum yang diundangkan pada masa pemerintahan Kekaisaran Justinianus itu sendiri. Yang ketiga, Instituti. Instituti adalah buku pengajaran kecil yang dimaksudkan sebagai pengantar bagi mereka yang baru mempelajari ilmu hukum. Yang keempat adalah Digesta, yaitu sekumpulan besar pendapat dari para yuris Romawi mengenai ribuan proposisi hukum yang berkaitan dengan semua hukum yang mengatur warga negara Romawi. Menurut sistem hukum ini, hukum harus dikodifikasikan sebagai dasar berlakunya hukum dalam suatu negara. Itu sebabnya dalam sistem hukum Eropa kontinental, kodifikasi hukum merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mewujudkan kepastian hukum. Dalam sistem Eropa kontinental ini, hakim tidak memiliki keleluasaan untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat masyarakat, dan hanya boleh menafsirkan peraturan yang telah ada berdasarkan wewenang yang melekat. Mengingat sifatnya yang berorientasi pada unsur kedaulatan, termasuk dalam menetapkan hukum, maka yang menjadi sumber hukum dalam sistem Eropa kontinental atau civil law ini meliputi 4 hal. Yang pertama adalah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini digunakan sebagai sumber hukum formal utama yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislatif. Yang kedua adalah kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat, selama hal itu tidak bertentangan dengan undang-undang. Kebiasaan menjadi suatu hukum apabila kebiasaan itu diyakini oleh masyarakat sebagai suatu kewajiban hukum karena dirasakan sesuai dengan tuntutan keadilan. Di samping itu, suatu kebiasaan juga dapat menjadi hukum kebiasaan karena dikonstatir oleh hakim dalam putusannya.
Yang ketiga adalah traktat. Traktat ini merupakan perjanjian antar negara yang dibedakan atas perjanjian penting atau treaty dan perjanjian yang bersifat biasa atau tidak begitu penting atau agreement. Berdasarkan jenisnya, traktat juga dibedakan atas perjanjian bilateral yang dilakukan hanya oleh dua negara dan perjanjian multilateral yang dilakukan oleh lebih dari dua negara. Traktat hanya dapat diselenggarakan oleh subjek-subjek hukum pada hukum internasional, yaitu negara yang berdaulat, badan internasional, dan tahta suci Vatikan. Yang keempat adalah jurisprudensi. Jurisprudensi dalam konteks civil law merupakan putusan hakim di semua tingkatan badan peradilan yang kemudian dijadikan dasar untuk menyelesaikan kasus-kasus serupa di kemudian hari. Seperti yang saya bilang tadi di awal, tujuan kodifikasi ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum. Namun selain itu, tujuan kodifikasi juga bertujuan untuk memperoleh penyederhanaan hukum dan kesatuan hukum. Beberapa contoh kodifikasi hukum itu yang pertama ada kodifikasi hukum di Eropa yang dikenal dengan nama Corpus Juris Civilis mengenai hukum perdata yang diusahakan oleh Kaisar Justinianus dari Kerajaan Romawi Timur pada tahun 527 sampai 565 dan Kode Sivil mengenai hukum perdata yang diusahakan oleh Kaisar Napoleon di Perancis pada tahun 1604. Yang kedua yaitu kodifikasi hukum di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 1 Mei 1848, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 1 Mei 1848, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1 Januari 1918. Yang kedua adalah Common Law System. Common Law System ini diterapkan dan mulai berkembang di wilayah Inggris sejak abad ke-16. Hal ini didukung dengan adanya keadaan geografis yang memadai, serta perkembangan politik dan sosial yang terus-menerus membuat sistem hukum ini berkembang dengan pesat hingga keluar wilayah Inggris seperti Kanada, Amerika, dan negara-negara bekas koloni Inggris. Sejarah hukum common law ini dimulai pada tahun 1066, ketika sistem pemerintahan di Inggris bersifat feodalistis dengan melakukan adanya pembagian wilayah yang dikuasai oleh lord dan rakyat harus menyewanya kepada lord tersebut. Kekuasaan lord yang semakin besar menyebabkan ia dapat membentuk pengadilan sendiri yang dinamakan dengan Mineral Court. Pengadilan ini menjalankan tugasnya berdasarkan hukum kebiasaan setempat dan hukum yang diterapkan dan ditetapkan oleh lord itu sendiri. Akibatnya muncullah kewenangan yang juga melahirkan pemberontakan-pemberontakan di negara Inggris sehingga tercium oleh Raja Henry II pada masa itu. Kemudian untuk mengantisipasi adanya pemberontakan lebih lanjut, Kerajaan Inggris mengambil beberapa kebijakan, yaitu salah satunya dengan mengadakan sentralisasi pengadilan atau Royal Court yang tidak lagi didasarkan pada hukum kebiasaan setempat, melainkan pada common law, yang merupakan suatu unifikasi hukum kebiasaan yang sudah diputus oleh hakim. Hal ini kemudian menjadi langkah besar bagi kemajuan hukum di Inggris pada masa itu. Common law system dimaknai sebagai hukum yang dibuat berdasarkan adat atau tradisi yang berlaku di dalam masyarakat setempat, serta dibuat juga berdasarkan keputusan-keputusan hakim. Sumber hukum tertinggi dari sistem ini adalah kebiasaan masyarakat yang dikembangkan di pengadilan atau telah menjadi keputusan dari pengadilan. Sistem hukum ini dulunya cenderung tidak tertulis, tetapi kini banyak yang dikodifikasikan, bukan sebagai undang-undang, melainkan sebagai jurisprudence atas keputusan yang pernah dibuat. Meski sifatnya adalah hukum kebiasaan atau kasus per kasus, common law tidak sama dengan hukum adat atau case law. Dalam arti sempit, hakikat common law adalah sebuah judge-made law, di mana hukum dibentuk oleh peradilan hakim-hakim kerajaan dan dipertahankan oleh kekuasaan yang diberikan kepada putusan terdahulu dari para hakim. Akan tetapi, common law dalam artian ini tidak mencakup seluruh tatanan hukum Inggris karena telah berkembang pula statute law, yaitu hukum undang-undang yang dikeluarkan oleh pembuat undang-undang atau bidang legislatif. Meski dalam common law ini dikenal dengan ada statute law, tetapi secara fundamental perkembangannya berbeda dengan tatanan hukum di Eropa kontinental. Sistem common law ini berkembang di daratan Inggris sejak abad ke-10 dan dikenal dengan sistem Anglo-Saxon. Konsep ini kemudian menekankan kepada 3 tolak ukur. Yang pertama itu adalah supremasi hukum atau supremacy of law, kedua adalah persamaan di hadapan hukum,
yaitu equality before the law. Yang ketiga adalah konstitusi yang didasarkan atas hak perorangan atau the constitution based on individual rights. Sumber-sumber hukum dalam sistem common law itu meliputi 4 hal. Yang pertama adalah jurisprudensi atau judicial decisions, di mana hakim mempunyai wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan hukum dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang berguna sebagai pegangan bagi hakim lain dalam memutuskan perkara yang serupa. Yang kedua itu ada statute law, yaitu peraturan yang dibuat oleh Parlemen Inggris yang merupakan sumber hukum kedua setelah jurisprudensi. Pembentukan sumber hukum ini sebenarnya merupakan penyimpangan dari sistem hukum common law karena bentuknya yang berupa undang-undang atau written law dan dapat mengubah putusan pengadilan atau jurisprudensi tadi dengan undang-undang baru. Namun tindakan parlemen untuk mengubah jurisprudensi ini dibatasi oleh pendapat umum serta pendapat para sarjana hukum, sehingga meskipun memiliki hukum tertulis, peraturan tersebut masih dibatasi pendapat umum maupun para sarjana hukum secara objektif, yang didasarkan pada pengetahuan atas kebiasaan atau common law yang telah ada. Yang ketiga itu custom. Custom itu adalah kebiasaan yang sudah berlaku selama berabad-abad sehingga menjadi sumber nilai. Dari nilai-nilai ini, hakim menggali serta membentuk norma hukum yang kemudian dituangkan dalam putusan pengadilan. Di dalam perkembangannya, di Inggris itu dikenal dengan 2 macam custom. Yang pertama itu ada local custom atau kebiasaan setempat, dan commercial custom atau kebiasaan yang menyangkut hal-hal mengenai perdagangan. Yang terakhir adalah reason atau common sense. Common sense ini berfungsi sebagai sumber hukum jika sumber hukum tertentu tidak memberikan penyelesaian terhadap perkara yang sedang ditangani oleh hakim. Reason atau common sense ini merupakan cara penemuan hukum dalam sistem common law ketika menghadapi masalah-masalah hukum yang tidak ditemukan norma hukumnya dari sumber hukum lain. Dengan common sense ini, para hakim kemudian dibantu untuk menemukan norma-norma hukum dalam memberikan keputusan. Sekian dari saya. Terima kasih.